Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Fasya, NIM 2117226. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu adalah putra dari Abu Jahal. Oke, baik teman-teman. Teman-teman kan sudah mengetahui ya cerita mengenai Abu Jahal yang sangat keji, yang sangat kejam terhadap Rasulullah dan juga kaum muslimin seperti itu. Lah, tidak jauh dari pohonnya, Ikrimah ini adalah orang yang juga membenci kaum muslimin karena sifat kebenciannya terhadap Islam, karena sifat kedengkiannya terhadap kaum muslimin, sehingga menjadikan dirinya itu sebagai buronan kaum muslimin. Ya, dia itu menjadi buronan kaum muslimin, teman-teman semuanya. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal ini sangat mewarisi sifat dendamnya kepada kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW. Dalam suatu cerita itu diceritakan bahwasannya Ikrimah itu berperang di perang Hadanah. Dia bertemu dengan Khalid bin Walid. Lah di situ Khalid bin Walid itu berhasil mengalahkan Ikrimah dan akhirnya Ikrimah pun dipukul mundur oleh Khalid bin Walid. Nah, setelah dikalahkan oleh Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid itu adalah seorang panglima perang yang sangat hebat, ya. Akhirnya Ikrimah pun pergi meninggalkan kota Makkah. Lah, dia itu berusaha untuk lari, berusaha untuk kabur dari Makkah dan ingin pergi ke Yaman. Dia pun pergi ke salah satu pelabuhan, yaitu pelabuhan Laut Merah. Mendengar kabar itu, Ummu Hakim itu adalah istri dari Ikrimah bin Abu Jahal. Lah, mendengar kabar itu, akhirnya Ummu Hakim pun pergi ke Bukit Safa. Dia menemui Rasulullah SAW. Dia itu berbicara kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah SAW, suami saya ataupun Ikrimah itu sedang dalam bahaya. Apakah keamanan dia itu terjamin? Dan saya mohon untuk diberi keringanan kepada Ikrimah. Akhirnya Nabi pun menjawab, dia aman, seperti itu, tanpa menceritakan bahwasannya Ikrimah itu sedang menjadi buronan dan dimanapun dia berada itu keamanannya sangat terancam. Nabi Muhammad tidak membicarakan hal yang seperti itu. Perlu diketahui teman-teman ya, bahwasanya Ummu Hakim itu adalah orang yang sudah masuk Islam, walaupun dia itu istrinya dari Ikrimah bin Abu Jahal, tapi dia itu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Lah, setelah Ummu Hakim ini menemui Rasulullah SAW, akhirnya Ummu Hakim ini mencari suaminya mencari Ikrimah ya, untuk memberikan kabar bahwasanya Rasulullah SAW pun berbicara, ataupun Rasulullah SAW itu mengutarakan bahwa Ikrimah itu akan aman. Akhirnya dia mencari suaminya, seperti itu. Ummu Hakim pun sampai di pelabuhan karena dia mendapati bahwasanya suaminya ataupun Ikrimah itu sedang berada di pelabuhan Laut Merah untuk pergi ke Yaman. Padahal kan Yaman itu adalah salah satu negara muslim ya, tapi Ikrimah akan pergi ke Yaman. Lah, pada saat di pelabuhan itu si Ummu Hakim itu mendapati bahwa Ikrimah itu sedang berdebat dengan nahkoda kapalnya. Nahkoda kapalnya berkata, Ihris. Kemudian Ikrimah menjawab, apa maksudmu? Lah, setelah itu nahkodanya pun menjawab, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
tiada Tuhan selain Allah. Lah, Ikrimah pun menjawab, saya itu mau pergi itu karena saya tidak mau mengucapkan kata itu. Seperti itu teman-teman. Lah, mendengar perdebatan tersebut, akhirnya Ummu Hakim pun mendekati suaminya Ikrimah, dan dia menjelaskan, dia berkata kepada suaminya bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang sangat bijaksana, dan dia menceritakan pertemuannya mengenai mengenai pertemuannya pada Rasulullah pada saat itu. Dan akhirnya Ikrimah pun ikut perkataan istrinya, dan dia mau menemui Rasulullah SAW. Lah, karena kekagumannya kepada Rasulullah, karena Ikrimah itu merasa takjub kepada Rasulullah SAW, akhirnya Ikrimah pun masuk Islam. Dia akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, setelah dia masuk Islam dan dia damai kepada Rasulullah SAW, dia pun sekarang berani perang, membela mati-matian untuk Islam. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya seseorang yang sangat membenci Islam pun akhirnya dia cinta terhadap Islam. Ya, begitulah hati manusia, ya. Bisa dibolak-balikan. Itu adalah salah satu kebesaran Allah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.